Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Swastawo, biasa dipanggil Mang Oke, dari Desa Bedulu. Gener wayang ini termasuk golongan gamelan tua kalau di Bali. Keberadaannya menurut di buku sekitar abad ke-14. Gener wayang ini tangga nadanya atau larasnya slendro, jadi nadanya agak miring dibandingkan dengan pelok. Misalnya kalau dang ding itu pelok, kalau ini agak miring dang ding doang ding gitu. Ini terdiri dari 10 bilah, 10 nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadanya ini cuma 5. Ding dong ding ding. Yang ini oktav yang lebih tinggi, atau ini nada rendah, ini nada tinggi ya. Kalau untuk memainkannya kita bilang standar lomba ya. Ketika sikap kita harus begini, menggambar cara pegang panggulnya, ada gegebog, cara memukul, tertekap, cara menekap. Kalau di motif pukulannya banyak istilahnya. Ada ngenaman. Kalau ngenaman itu jaraknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dibilang selat 4. Ini namanya ngenaman. Kalau ngempat, ya jaraknya 4 atau selat 2, 1, 2, 3, 4. Itu namanya ngempat. Ada lagi namanya sile asih. Kalau sile asih selat 1 dia. Biasanya sile asih ini dipergunakan untuk tempo yang lambat. Saya kasih contoh. Di sini ada sile asih, ada ngenaman. Ada menurut versi saya ini ngecel namanya, ngecak. Itu motifnya, ada motif batel lagi. Ada lagi kotekan seperti ini. Coba sekarang isi tangan kirinya. Dan banyak lagi. Bisa dibilang gener wayang ini jazznya Bali. Seperti musik jazz, dia tidak menentu dan sangat unik. Kalau untuk belajar gener ya, terutama untuk pemula, yang pertama itu menurut saya niatnya. Karena ini termasuk yang paling susah, rumit. Kalau memang niatnya nggak ada, cepat menyerah, jangan. Kalau udah niatnya ada, nanti kita tanya dia mengerti tentang gamelan, mengerti tentang nada. Lihat nanti tangannya mau seperti menari apa enggak, gini misalnya. Kalau memang tangannya udah bagus, udah lemuh ya bahasa Balinya, saya pasti akan jadi. Banyak faktor. Kalau menurut dari segi usia, menurut saya ya, SD itu ya bagus sekitar kelas 4 minimal ke atas, sampai SMP maksimalnya. Itu bagus untuk belajar gener, karena si anak itu daya tangkap di otaknya masih bagus, kan masih bagus, sedang tajamnya begitu.
dia lebih bisa fokus, dan juga dari bodi tangannya udah bisa menutup bilah-bilah ini. Kalau misalnya TK ini kan kecil tangannya, nggak mungkin dia bisa menutup, seling di sini dia. Apalagi kalau yang tua, tapi itu bukan tolak ukur sih, yang penting kesungguhannya terus diulang-ulang, terus menerus pasti bisa. Cuma itu aja kuncinya. Kan ada orang bilang kalau bisa gendera tuh pasti lebih gampang pelajari instrumen Bali yang lainnya. Bener apa nggak ada? Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, gendera wayang itu yang paling rumit golongannya di gamelan Bali. Ya pastinya gamelan untuk lain seperti gong, angklung itu lebih mudah, karena kan dia kebanyakan memakai satu tangan dan tekniknya cuma mukul begini. Dia cuma mengingat nada. Lain kalau gender itu dia isi nutup, isi nekap, lagi ingat yang ini kan susahnya luar biasa. Ada kotekan kombinasi dia. Kita kesulitannya itu nekap dan yang ini saya coba praktekkan. Seperti itu. Artinya kalau bahasa Indonesianya tangannya kelabaan, entah nutup, mukul, itu sih. Gender wayang spesial, istimewa atau berbeda dengan gamelan yang lain, terutama di Bali ya. Pertama, tingkat kerumitannya memang. Dia itu memakai dua panggul, walaupun ada instrumen lain seperti tingklik memakai dua panggul, ini tetap beda dari segi teknik. Dia beda, pegang panggulnya beda. Nanti ada nekapnya, misalnya di kirinya ini bassnya, ini melodinya tangan kanannya. Jadinya kombinasi supaya harmonis itu yang susah. Kita mengingat lagu juga harus nekap atau menutup itu. Selain itu kita harus menjaga tempo. Belum lagi kita harus membagi pikiran melihat pasangan kita di depan atau di samping. Dari segi teknik memang sulit ini dari gamelan lain. Kalau di gong atau angklung, teknik mukulnya cuma begini ya. Artinya dia cuma mengingat melodi langsung pukul. Kalau gender itu enggak, kalau lengannya nggak mau gini susah. Nanti misalnya kan gaung ini bunyinya nggak bagus, makanya kita harus seperti menari tangannya. Habis dipukul tutup. Dan ini adalah instrumen gamelan paling sukar di Bali. Butuh konsentrasi juga. Ya, semua gamelan butuh konsentrasi. Kalau yang ini ekstra konsentrasinya, karena kita mengingat tangan kiri, memikir tangan kiri juga mikir tangan kanan. Kalau kita terlalu mikir tangan kiri, nanti tangan kanannya nggak mau jalan. Misalnya begini, gitu ya. Nanti diam dia, atau dia ikut ke sini nggak mau pisah. Semua gamelan itu memang butuh konsentrasi, makanya dibilang sama dengan semedi. Karena kita menyatukan rasa kita ke gamelan ini, mengingat nadanya supaya fokus. Nanti terjadilah keharmonisan.
Ya begitu menurut saya. Kalau di Bali untuk gender itu ada dua ya, yang saya tahu. Pertama gender ramat. Kalau gender ramat itu jumlah bilahnya ada 14, makanya dia panjang sampai sini. 14 itu nada pokoknya cuma 7, belok 7 nada. Selanjutnya lagi 7 itu oktav yang lebih tinggi, jadinya 7 sama 7 sama dengan 14. Kalau gender ramat itu sama panggulnya seperti ini, cuma yang ininya kadang-kadang menyatu dia, atau yang bahannya itu yang anti pecah karena ininya berbeda, ininya dari besi. Teknik memukulnya itu lebih gampang dari ini, cuma begini aja dia. Jadinya oktav yang lebih rendah dan yang tinggi itu barangan pukulnya. Tidak ada motif yang rumit seperti kotekan, batel. Saya kasih contoh seperti ini. Itu kalau gender ramat lebih gampang dia. Yang penting tangan kirinya mau jalan. Biasanya gender ramat itu untuk mengiringi calon arang, dia itu di depan sebagai ugalnya. Biasanya dimainkan 2 orang, ada juga yang 4 orang. Pukulannya sama. Biasanya untuk barungan, gamelan, semar pegulingan. Kalau di gong juga bisa, tapi untuk pertunjukan calon arang aja. Itu tentang gender ramat. Sekarang kalau gender wayang itu bilahnya cuma 10. Seperti ini ya. Ya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan larasnya ini berbeda. Kalau gender ramat dia ke pelog. Kalau ini larasnya ke selendro. Selendro itu nadanya lebih miring. Sore rare gitu. Kalau pelog nadanya tetap nong neng dong nang deng, artinya kalau pelog itu ada jarak dia. Kalau di selendro hampir nggak ada jarak. Saya kasih contoh ini. Itu pukul kan apa bunyinya itu. Kalau di gong pukul gini kan udah gimana ya, nggak enak kedengaran. Juga kalau gender teknik memainkannya yang sulit. Ada yang namanya mentil seperti ini. Tangannya harus menari. Kekuatannya cuma di telunjuk sebenarnya, sama di pergelangan. Jangan gini. Kalau gini mukulnya nanti di sininya sakit dah. Di leher sampai ke punggung. Saya akan jelaskan cara memegang panggul gender wayang. Ini panggulnya bentuknya bulat. Sini ada sisi yang menggelembung ya, bisa dilihat ini. Nanti kita jepit dengan telunjuk dan jari tengah kita yang menggelembung. Seperti ini. Kita buat huruf C. Ini kan huruf C. Ibu jarinya tinggal menggantung ini ya. Sisanya kelingking dan jari manis untuk menutup nanti. Baik, langsung saja. Kalau menutup habis dipukul, tutup, pukul, tutup. Jadinya tangan kita seperti menari dia begini. Makanya kuncinya di sini harus lemas di pergelangan tangan. Beda dengan gambal yang lain, pakai kekuatan di lengan, gini dia mukul kan. Itu beda teknik di gender. Kalau mungkin di rinde, dingklek, kelihatannya sama, memakai 2 panggul. Tapi sebenarnya tekniknya berbeda. Kalau rindik kan begini dia. Jadinya ya menurut saya ya lebih gampang itu. Karena mengolah pergelangan nggak ada, nutup juga nggak ada. Ini kan ini. Saya akan kasih contoh cara menutup atau nekapnya. Kalau mau mukul dibilah ini tangannya ke sini.
di sampingnya. Pukul, tutup, pukul, tutup, pukul, tutup, pukul, tutup. Jadinya seperti ular ya, atau menari. Nggak boleh gini. Biasanya yang anak kecil atau pemula kan begitu caranya belajar. Makanya nutup ini yang sulit. Misalnya seperti ini lagi. Naik, turun, naik, turun. Kalau untuk tahap dasar mungkin, kalau menurut saya ya, mungkin untuk lagu yang ini boleh. Terus saja ulang-ulang itu, nanti kalau sudah bisa dicari yang motif batel ini, supaya tangan kiri dan kanannya lebih aktif. Kalau sudah mau jalan tangannya kombinasikan yang lain juga boleh, seperti ini. Ulang lagi. Kalau untuk motif kotekan bisa ya, menurut saya ya, versi saya ini dipakai untuk pemula. Cuma begini kotekannya, kombinasikan dengan tangan kiri, bila 1, bila 3, bila 1. Jadinya otak kiri dan kanan itu harus seimbang ya, bisa membagi pikiran. Kalau bicara murid ya banyak. Awal saya mengajar itu sebenarnya di Desa Benawah, ada sebuah desa di Desa Petak, Gianyar. Awalnya saya disuruh ke sana, dan karena ada sebuah keseraman SD. Nah, dan ada yang mau gini karena ada dalang di sana, tidak punya tukang gambar, tukang geler. Saya disuruh ke sana. Saya udah bilang saya nggak bisa ngajar, saya belum tahu apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Mamang. Nah, pas saya pertama kali ngajar tuh ternyata muridnya ceweknya kembar, udah bajang ya. Yang lain tuh ada yang mau. Terus lamar laun, nambah lagi 4, berarti saya punya murid di sana 6, dan sekarang udah ada generasinya. Kalau dihitung 30 ada, lebih kayaknya. Saya aktif mengajar di luar desa, dari Ubud misalnya, Petak, dari Pejeng tempat Siring,
Justru di desa sendiri, di desa Bedulu sedikit peminatnya, padahal untuk bibit-bibit dan sarana berupa gamelan ini banyak ada di desa Bedulu. Saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan itu. Saya maunya supaya punya regenerasi dari desa sendiri lah. Masa dari desa luar kita ajarin, dari desa sendiri nggak diajarin. Saya sempat membina anak-anak untuk event di ulang tahun kota Gianyar. Waktu itu ada gender massal bersama dengan anak-anak dari Sukawati dan seluruh Gianyar. Pembinanya ada juga dari Sukawati. Saya dipercayakan ikut membina. Saya membina sebuah sanggar di Desa Benawah, Gianyar, untuk mengikuti lomba gender. Waktu kemarin saya lupa tahunnya, lombanya diadakan di Kokar. Waktu itu pesertanya minim cuma 4 peserta ya. Danas Tunggara mendapat juara 1. Selain itu ulang tahun SMA Negeri 1 Belah Batuh juga mengadakan event yang pertama kalau nggak salah. Di sana anak didik saya mendapat juara 3. Ada salah satu anak didik saya, kebetulan dia cewek, ikut di pentas PKB. Waktu itu saya serahkan dengan pembina yang dari Sukawati untuk mentransfer lagunya. Waktu itu dia mendapat juara 1 di PKB Sebali. Ya baik, kakek saya bernama Yoyan Ngentep, kelahiran di Bedulu tahun 1920. Kakek saya itu salah satu pembuat patung Caturmuka di Denpasar bersama dengan teman-temannya. Beliau juga pernah berkarya di Taman Mini Indonesia dan dengan seniman lainnya di Gianyar. Juga pernah menggamel bersama Seko di sini, Seko Gandomanik tahun 50 ke keliling Eropa. Bisa Dharma Santi, muka kawin, yang jelas cuma menari aja beliau nggak bisa. Selain itu seperti ukir, seni patung sudah di mana-mana ada peninggalannya. Dan sekarang mungkin saya sebagai generasinya, cuma sedihnya di sana tidak bisa melanjutkan untuk seninya itu. Cuma saya bisa melanjutkan seni gendernya karena ketika itu kakek saya sudah sakit stroke. Mungkin itu. Beliau itu kakek sekaligus guru saya untuk menggender. Peran beliau ya luar biasa. Kalau untuk berkesenian ya secara umumnya, dulu waktu kecil saya dibela-belain, diperjuangkan supaya ada regenerasinya yang mau melanjutkan keahliannya ini. Saya belajar dari TK. Waktu itu tidak sengaja kan dipegang-pegang tangan saya. Begini caranya. Pas pertengahan usia SD, saya mulai bosan karena masih cenderung suka bermain. Saya dicari sama teman-teman saya berhenti belajar ini. Nah, saya dimarahin dan setelah itu dibujuk lagi, ayo belajar gender lagi. Nah, nenek saya juga support, kakek
kasih upah berapa ya, 1.000 rupiah ya waktu itu. Hanya ilmu dapat, uang juga dapat. Nah, setelah itu saya mulai aktif diajak wayang-wayang di pura-pura, karena gender wayang ini kan untuk mengiringi wayang lemah. Kalau kebanyakan seperti itu, saya dikasih nasihat, jangan nuntut uang, begitu dia bilang. Ini nggak ya namanya, gituin saya. Suatu saat nanti kamu akan minta makan sama gender ini, maksudnya minta makan itu untuk kamu mendapatkan uang, mendapatkan teman. Itu nasihat beliau. Dan ya saya juga sudah mahum, ya saya juga mensupport saya mau mau dibeliin keropak kotak wayang itu. Nanti mau ya belajar dalang, kamu udah pintar gender gitu. Belum kesampaian sana, saya udah ditinggal sama ayah saya, dan kakek saya jatuh sakit stroke. Tapi beliau masih bisa ngomong, mendengar. Saya masih tetap diajarin walaupun dengan suara gini nadanya ke sini. Untuk kesenian yang lain saya belum fokus diajarkan karena kakek saya udah sakit, dan kesenian ilmu yang saya dapat cuma gender ini aja. Intinya beliau selalu mensupport saya, dan sekarang saya yang merasakan bagaimana jadi pembina, jadi guru, apa hikmahnya yang ini, dan selalu dituntut untuk semangat ngayah. Mungkin itu. Kalau harapan saya tentang seni, saya harapkan untuk yang berkompeten di bidang ini, terutama dari pemerintah ya, lebih menggalakkan lagi event berupa lomba, eksebisi, parade, terutama untuk gender ini, karena kalau tidak ada wadahnya kan mereka kalau untuk anak didiknya itu, muridnya nggak semangat latihan, ngapain latihan, untuk dipakai di mana. Dan ini untuk pembinaannya juga, dan untuk proses latihannya, alatnya. Lain lagi kalau di luar desa atau di luar kabupaten kan lebih digalakkan. Mungkin itu menurut saya.